Oke, halo semua. Saat ini kita akan mengerjakan soal tryout UTBK tahun 2020 yang diadakan oleh Matcha nomor 46. Tentukan suku selanjutnya dari barisan berikut ya. Oke, gimana caranya? Caranya kita tulis dulu saja, yaitu 2, 1, 1, 4, 13, 33, 72. Nah, dan tentukan suku selanjutnya. Oke. 2 ke 1 selisihnya negatif 1. 1 ke 1 selisihnya 0. 1 ke 4 3. 4 ke 13 9. 13 ke 33 20. 33 ke 72 39. Nah, lanjut. Negatif 1 ke 0 selisihnya 1. 0 ke 3 3. 3 ke 9 6. 9 ke 20 11. 20 ke 39 19. Lanjut, 1 ke 3 selisihnya 2, 3 ke 6 selisihnya 3, 6 ke 11 selisihnya 5, 11 ke 19 selisihnya 8. Lanjut, 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 8 selisihnya 3. Nah, sehingga kita menemukan polanya ya. 1 ke 2, 1, 2 ke 3, 1. Nah, oke, suku selanjutnya untuk barisan yang bawah ini adalah kemudian 4 ya. 8 tambah 4 12, 19 tambah 12 itu 31, 31 tambah 39 70, sehingga suku selanjutnya dari barisan di soal ini adalah 72 plus 70 atau 142 ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya E. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Diberikan 2 pangkat X itu sama dengan 3 min akar 5. Oke? Nah, kita otak-atik ya. Nah, yang ditanyakan kan ada 3 plus akar 5 log 4 pangkat X per 16. Oke, kita tentukan otak-atik bentuk ini menjadi 4 pangkat X ya. Berarti 2 pangkat X pangkat 2 sama dengan 3 min akar 5 pangkat 2. Lalu 4 pangkat X kan, jadi 4 pangkat X itu sama dengan 3 min akar 5 pangkat 2. Oke, kita simpan dulu ya persamaan 1. Nah, kita tahu bahwa lihat bentuknya. Di sini ada 3 min akar 5. Di sini ada 3 plus akar 5. Coba kita kalikan. 3 min akar 5 plus 3 plus akar 5. Itu sama dengan apa? Sama dengan 3 kali 3 9. Akar 5 kali akar 5 ya 5 ya. 9 min 5 itu sama dengan 4. Oke, sehingga kita memiliki 3 min akar 5 itu akan sama dengan 4 per 3 plus akar 5 ya. Oke, kita keep dulu untuk persamaan yang kedua ya. Nah, selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah ini. Oke, saya otak-atik bentuknya. Ini kan 3 plus akar 5 log 4 pangkat X ya. Nah, oke. Nah, ini sama dengan apa nih? 3 plus akar 5 log 4 pangkat X itu adalah 3 min akar 5 kuadrat ya. Nah, sehingga oke, ini 4 pangkat X ini kan. Nah, sehingga kita memiliki apa? Ya udah, kita substitusikan ya, yang persamaan 2 ini. 3 plus akar 5 log, jadi kita substitusikan log ini kan 4 dikali 3 plus akar 5 itu sama saja 4 dikali 3 plus akar 5 pangkat negatif 1 kan ya. Pangkat negatif 1. Oke. Nah, ini sama saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita pangkatkan 2, kuadratkan 3 plus akar 5 log. Nah, 4 kuadrat itu 16. Ini biarkan saja seperti ini, 3 plus akar 5 pangkat negatif 2 ya. Nah, sifat logaritma ada A log B kali C itu akan menjadi A log B tambah A log C ya. Jadi 3 plus akar 5 log 16 ditambah 3 plus akar 5 log 3 plus akar 5 pangkat min 2 ya. Nah, kemudian kita punya 3 plus akar 5 log 16. Nah, ini kan negatif, ini kan hilang ya. Hilang, cuma negatif 2. Nah, jadi plus negatif 2. Berarti tinggal min 2 kan. Ini jadi plus min 2 plus negatif 2. Jadi tinggal negatif 2. Nah, kita punya, nah ini menjadi 3 plus akar 5 log 4 pangkat X. Oke, selanjutnya yang 3 plus akar 5 log 16 ke ruas kiri. Oke, sehingga kita punya 3 plus akar 5 log 4 pangkat X dikurangi
3 plus akar 5 log 16 sama dengan negatif 2. Sehingga berdasarkan sifat logaritma ada A log B minus A log C, maka akan menjadi A log B per C ya. Jadi 4 pangkat X dibagi 16. Nah, ini sesuai yang diminta di soal, oke. Sesuai yang diminta di soal, itu sama dengan negatif 2. Sehingga jawabannya adalah A. Ya. Baik, kita lanjutkan soal 48. Diberikan 7 kubus dengan ukuran yang sama memiliki rusuk 5 cm. Ya, jika ke-7 kubus tersebut dikombinasikan atau digabungkan sedemikian rupa sehingga terlihat membentuk suatu balok yang memiliki lebarnya 5, tingginya 5. Maka tentukan diagonal ruang balok tersebut ya yang sebagai gabungan 7 kubus. Baik, untuk satu kubus saja, misalkan saya punya satu kubus, ukurannya sama, panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 5, maka diagonal ruangnya adalah sama dengan akar diagonal bidang kuadrat ditambah tingginya ya, tingginya itu 5 kuadrat. Oke. Karena kalau saya gambarkan seperti ini, sketsakan. Jadi ini ada diagonal ruang, ini diagonal bidang, ini 5 tingginya ya. Sehingga kita punya diagonal bidang kan dapat nih di sini ya 5 akar 2 ya. Ya, diagonal bidang itu kan diagonal bidang sama dengan akar panjang dan lebar ya. Pakai Pitagoras 5 kuadrat sama 5 kuadrat akar 50 sama dengan 5 akar 2. Sehingga untuk diagonal ruangnya adalah DB kuadrat. Diagonal bidang kuadrat adalah 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 5 akar 2 pangkatan 2, jadi 25 kali 2 50 ditambah 5 pangkat 2 apa nih? 5 pangkat 2 itu adalah 25 ya. Nah, sehingga kita punya akar berapa? Akar 75. Nah, 75 adalah apa? 5 akar 3 ya. Nah, ini untuk satu kubus. Nah, untuk dua kubus bagaimana? Nah, kalau kita punya dua kubus digabungkan. Nah, ini kan panjangnya 10 nih. Lebarnya 5, tingginya 5. Maka untuk diagonal diagonal ruangnya adalah sama dengan akar. Nah, ini diagonal bidang, ya diagonal bidangnya ini kan. Oke, diagonal bidang sama dengan akar 10 kuadrat plus 5 kuadrat ya, diagonal bidang. Nah, sehingga sama dengan akar 100 tambah 25 sama dengan akar 125 itu sama dengan 5 akar 5 akar 5 ya, 125. Nah, sehingga untuk diagonal ruangnya adalah diagonal bidang kuadrat ditambah tinggi 5 kuadrat. Sama dengan diagonal bidangnya adalah 5 akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 125 tambah 25. Sama dengan akar 150. Nah, 150 adalah 5 akar 6. Nah, bagaimana kalau kita punya 7 kubus digabungkan menjadi suatu balok? Ya sudah, langsung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita punya 7 kubus digabungkan menjadi balok yang memiliki lebarnya 5 dan tingginya 5 ya. Oke, berarti ini 5, ini 5. Otomatis panjang ininya berapa? 5 kali 7 kan 35. Nah, tapi kita bisa buat pola dari satu balok, satu kubus, dua kubus yang seterusnya sampai 7 kubus digabungkan jadi balok. Polanya adalah rumus diagonal ruangnya adalah seperti ini. 5 akar 3 itu sebetulnya adalah 5 dikali akar 1 kuadrat plus 2 ya. Nah, ini ketika dua kubus digabungkan jadi satu balok, maka kita punya 5 kali akar 2 kuadrat plus 2. Kan 6 kan? 2 kuadrat 4 tambah 2, 6. Nah, sehingga rumusnya adalah 5 dikali akar n kuadrat plus 2. Di mana n-nya adalah banyaknya kubus yang digabungkan menjadi balok. Sehingga untuk 7 kubus adalah 5 dikali diagonal ruangnya adalah 5 dikali akar n-nya 7 kuadrat plus 2 sama dengan 5 akar 51 ya, 49 tambah 2 51. Jawabannya C. Oke. Lanjut ke soal nomor 49. Nah, kita diberikan 3 buah
lingkaran yang saling menyinggung satu sama lain, tentukan keliling dari area yang arsiran hitam ini ya. Jadi kita akan menentukan keliling area yang saya tuliskan seperti ini, yang hitam ini ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, kita buat garis hayal ya, garis hayal seperti ini. Kita buat garis hayal dulu, oke. Nah, kemudian ini kan panjang jari-jarinya akar 2 ya. Sehingga kalau kita tarik dari pusat lingkaran yang besar ke pusat lingkaran yang kecil, itu panjangnya berapa nih? Panjangnya apa? Panjangnya adalah ya akar 2 ditambah jari-jari yang lingkaran kecil, 2 min akar 2. Sehingga kita memiliki panjangnya adalah 2. Nah, ini 2 panjangnya. Nah, kemudian ini jari-jari kan, berarti dia akar 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah oke, kita sudah bisa tahu ini sudut ini berapa ya. Saya misalkan sudut alfa. Sudut alfa kita bisa ketahui. Yaitu apa? Ya kalau kita lihat view-nya jadi seperti ini. Ya, view-nya seperti ini. Ini sudut alfa, ini adalah 2, ini adalah akar 2. Oke, sehingga sin alfa sama dengan akar 2 per 2. Yaitu kita dapat alfanya berapa? Alfanya 45 derajat. Oke. Nah, sehingga ini 45 derajat ya, kita akan punya segitiga seperti ini ya. Segitiga seperti ini besarnya adalah 45 derajat. Nah, ini 45 lagi kan, otomatis 45 lagi karena ini lingkaran besar itu kurangnya sama dan lingkaran kecil tersendiri ya. Sehingga ini 45 tambah 45 ini 90 derajat. Nah, otomatis ini sama-sama pada lingkaran besar. Nah, sudut ini dengan sudut ini itu akan sama. Sehingga karena jumlah semua segitiga itu 180 derajat, maka 180 min 90 sama dengan 90 ya. Nah, sisanya gabungan dari dua sudut ini adalah 90. Karena sama besar, otomatis ini jadi 45 dan 45. Nah, 45 derajat dan 45 ya. Ini 45, ini 45, ini 90. Oke, bagaimana menentukan kelilingnya? Nah, untuk menentukan kelilingnya, kita kan sudah punya seperti ini. Sudah punya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, gimana? Ini adalah 90, ini 45 derajat, ini 45 derajat. Nah, bagaimana menentukan kelilingnya? Gampang. Nah, kita lihat, perhatikan untuk lingkaran yang kecil dulu ya. Cara menentukan kelilingnya adalah begini. 90 derajat, oke, dibagi perbandingan per satu putaran lingkaran adalah 360 derajat ya. Nah, sama dengan apa? Sama dengan keliling lingkaran, panjang busur ini yang ditanyakan kan untuk mencari keliling si ini itu, ya kita harus tahu ini dulu kan. Nah, ini keliling panjang busur yang bagian ini dibagi dengan keliling lingkaran yang kecil, ya 2πr, 2pi kali 2 min akar 2, oke. Oke, nah sehingga kita punya 1/4 sama dengan x per 2pi kali 2 min akar 2. Nah, sehingga kita punya X sama dengan 2pi dikali 2 min akar 2 per 4. Oke, kita sederhanakan lagi ya. X-nya sama dengan 2 per 4, jadi setengah ya. Jadi pi dikali 2 min akar 2 per 2. Oke. Oke. Kita udah punya nih yang ini nih. Yang ini kita sudah punya. Nah, sekarang kita ingin tahu panjang busur yang ini. Ya, dengan yang ini. Ini kan sama saja ya, panjang busur ini sama dengan ini. Nanti dikali 2 saja. Oke. Nah, untuk panjang busur yang satunya, perhatikan bahwa perbandingannya 45 derajat per 360 derajat sama dengan, nah ini panjang busur yang ini, misalkan Y, dibagi dengan keliling lingkaran yang besar. Kan? Karena ini panjang busur ini melibatkan lingkaran yang besar. Sehingga kita punya 2pi dikali jari-jarinya adalah akar 2. Oke. Kita punya 45 dibanding 360 adalah 1/8. Sama dengan Y dibagi 2pi akar 2. Sehingga kita punya Y sama dengan 2pi akar 2 dibagi 8. Atau kita sederhanakan menjadi apa? Menjadi pi akar 2 per 4. Oke. Nah, karena ini adalah untuk satu panjang busur ini. Nah, kalau misalnya 2 panjang busur ini dijumlahkan berarti 2Y. Sehingga kita punya 2Y sama dengan ya 2 kalinya dari
Pi akar 2 per 4 ya, atau Pi per 2 akar 2 ya. Oke. Nah, sehingga kita punya nih, ini adalah Y, ini panjangnya Y, panjang busurnya, ini adalah X ya. Berarti X tambah 2Y saja ya. Tinggal X tambah 2Y. X tambah 2Y. X-nya apa? Oke, kita punya Pi per 2 dikali 2 min akar 2. 2Y-nya adalah Pi per 2 kali akar 2. Oke, kita punya ini coret ya. Jadi Pi plus Pi akar 2 ya. Oke. Kita punya apa nih? Pi ini plus apa min ya? Min ya. Maaf, ini min. Berarti ini kita punya Pi min Pi akar 2 per 2 ditambah Pi akar 2 per 2 ya. Oke. Nah, sama dengan Pi. Oke, jawabannya adalah Pi. Oke. Nah, oke, 5 soal ya. Kita 5 soal dulu. Lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima, bagaimana caranya? Ya, tentukan solusi pertiga samaan berikut. Ini pertiga samaan ini, lihat. Kita hanya melihat ini itu negatif atau positif atau nol ya. Kita melihat itu saja karena dia langsung clear pertiga samaannya. Apakah si bentuk ini lebih kecil sama dengan 0 ya. Oke. Nah, caranya adalah lihat, kita perhatikan untuk satu-satu ya. Untuk X min kita pembuat 0 dulu ya, pembuat 0 dulu. Yang boleh ini jadikan 0 apa? Negatif 2. Boleh ya. Kemudian 1 boleh ke 1. Bisa ya, 1. Nah, 1 boleh, negatif 2 juga boleh. Kemudian ini nggak bisa jadi 0 ya. X min 5 pangkat 4. Nah, ini bisa 5 juga bisa buat 0. Jadi negatif 2, 1, 5 wajib masuk ke himpunan penyelesaian. Otomatis bukan A, bukan B, bukan C juga. 1 juga harus masuk. Oh, kalau kita lihat dari opsi sebetulnya langsung D ya. Ini kerja yang ini 10 detik bisa langsung selesai. Harusnya ini D ya. Karena 1 dan 5 harus masuk ke penyelesaian. Tapi kita pakai cara sistematis. Kita coba lihat untuk yang bawahnya nggak boleh 0 kan, karena dia nggak boleh 0 untuk bagian penyebut. Nah, selanjutnya lihat yang definite positif. Itu X kuadrat plus 1. Itu adalah definite positif. Sehingga hasilnya selalu positif. Kemudian yang definite positif lainnya adalah apa? Yaitu X kuadrat plus X plus 7 ya. Ini definite positif juga. Hasilnya selalu positif. Kalau kalian cek diskriminingannya lebih kecil 0 dan A-nya jelas lebih besar 0 ya, maka definite positif. Nah, sehingga yang ini kita abaikan, kita punya bentuk sisanya ya. Kemudian ingat, kalau kita lihat X min 1 kuadrat itu hasilnya selalu positif atau 0 ya, atau 0, 0-nya itu kan pembuat 0-nya 1 kita udah cek masuk ke himpunan penyelesaian, sehingga ini pasti positif. Kemudian X min 5 pangkat 4 ini juga positif juga kalau pangkatnya genap seperti ini ya. Oke, positif juga. Ya 5 udah masuk ke himpunan penyelesaian. Oke. Nah, sehingga yang kita fokuskan adalah cukup X plus 2 dibagi X plus 3 pangkat 5 lebih kecil sama dengan 0. Ini saja. Ya, bentuk sekompleks ini menjadi simple. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Ini pembuatannya negatif 2, ini negatif 3 ya. Negatif 2, negatif 3. Oke, nah negatif 2 itu boleh ya masuk ke himpunan penyelesaian, sehingga ini bulatannya hitam, negatif 3 nggak boleh, karena di bagian penyebut nggak boleh 0. Oke, nah kita cek sebelah kanan negatif 2, itu misalkan sebelah kanannya negatif 2, 0 misalnya 0 ya, X-nya masukin 0, sebelah kanan negatif 2, berarti 0 tambah 2, 2. 2 dibagi 3 pangkat 5, positif. Positif, ya, yang diminta yang negatif. Diminta yang lebih kecil sama dengan 0, negatif. Berarti dia ini positif, kemudian ini antara negatif 2 dan negatif 3, misalkan negatif 2,5. Ini menjadi negatif, ini menjadi negatif 2,5 ya. Negatif 2,5 tambah 3 setengah pangkat 5 positif ya. Negatif bagi positif itu negatif. Nah, otomatis kalau yang ini juga akan dicek positif juga. Nah, sehingga ini memenuhi ya. Yang memenuhi adalah yang negatif yang diminta. Sehingga jawabannya adalah negatif 3 lebih kecil dari X. Ini agak bulatannya hitam, lebih kecil sama dengan negatif 2. Atau lihat, ini menjadi himpunan penyelesaian sejak awal ya.
yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 5 ya. Kalian boleh nulisnya pakai atau pakai koma, boleh. Jadi jawabannya seperti ini. Jawabannya D. Oke, sekian dulu 5 soal pertama untuk pembahasan TO pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat.